Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 10-7 kelompok 2 dari muatan lokal akan memperkenalkan diri. Saya Mita Hutagalung, saya Sain Panggabean, saya Zahra Nabila, saya Nabila Ludi, Saya Yudi. Saya Sandi Pratama. Saya Rapa Saputra. Saya Damelia. Saya Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak ibu semuanya. Sore Bu. Ada apa dengan kalian? Gini Bu, kami di sini mencari kita keren. Ingin mengajukan pertanyaan. Kalian jelasin dulu kakak. Kami di sini ingin mewawancarai Ibu. Iya. Boleh perkenalan dulu Bu? Oh, boleh nak. Nama ibu, nama lengkap itu apa nama panggilan di sini? Nama lengkap Hatian Bupati Marahap. Dalam si giring-giring, Kang Kamboja, Kang Idola. Tadi anak ibu dari mana? Kami dari SMA 2 Bu. Oh, sekarang ada apa dengan ibu sini? Wawancarai. Mengenai apa mau diwawancarai ibu? Mengenai tentang dalihan Natoli Bu. Oh, mengenai dalihan Natoli. Yaitu ciri khas daripada Padang Sidimpuan ya. Di selatan, Mandaling Natal. Ada pula itu di daerah Batak, tapi nggak tahu ini jelasnya kalau di Batak. Cuma yang kalian mau tanyakan hanya dalian Natoli. Jadi dalian Natoli itu apa? Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab. Iya. Apalah contohnya pertanyaan yang mau dijawab? Apa pertanyaan? Apa itu anak bori Bu? Dalam anak bori. Kalau anak bori itu terjadi ada dalian Natoli. Jadi pertanyaan yang pertama itu bukan apa yang pertama, dua pertanyaan. Sebaiknya ditanya itu apa itu dalihan Natoli. Baru nanti itu apa itu merah, jadi pertanyaan itu tidak harus berurutan. Jadi sejarahnya aja. Dari sejarahnya aja itu bisa kita nanti menjawab apa itu mora, apa itu nakbur. Ya, jadi istilah satu ada pertanyaan anak itu apa dalian Natoli? Ada Bu. Ada. Jadi nomor berapa pertanyaan kalau disuruh guru dalian Natoli itu? Bebas Ibu. Hah? Bebas. Jadi istilahnya nanti kalau pertanyaan itu jangan ditujukan sama ibu semua. Cuma kalian nanti yang bisa menjawab. Apalagi udah ada yang di kamera kan. Jadi bisa nanti kalian lihat jawaban itu dari video yang kalian video kan. Jadi istilah atau sejarah singkat dari dalihan Natoli itu, kalau kita di sini dalihan Natoli itu, pernah kalian orang pesta mau lihat orang pesta ada itu tempat memasak yang besar kan, ada itu 3 kakinya. Dalihan Natoli itu istilahnya ada 3 kaki, tungku api. Nah, jadi tungku api itu kalau udah bersatu dia bisa menyatukan atau memasak apapun. Ada bawang, ada ikan, ada apa, ada gula bisa. Jadi kalau misalnya dalihan Natoli istilah kan ada mora, ada kahanggi, ada bori. Jadi itulah nanti yang bersatu itu 3 ini. Jadi tangan ibu 2-nya. Kalau ditambah 1 jadi 3. Kalau misalnya tungku 2, nggak bisa itu apa bersatu 2. Begini coba kita apakan kuali. Bisa itu berdiri kuali 2 kaki. Enggak ada, harus 3. Itu makanya ada dalihan Natoli. Kahanggi, anak bori, mora. Jadi yang lebih kuat di sini mora. Nah, jadi apa itu yang disebut mora Bu? Kalian tanyakan kan? Mora itu adalah orang tua kita apabila kita perempuan, orang tua kita yang menikahkan kita. Kalau kalian laki-laki, orang tua lah, laki-laki orang tua. Kalau orang tua pengganti orang tua kita, anak orang tua kita itulah dia mora. Jadi kalau kita udah kawin yang ke perempuan, kita mempunyai mora kita itulah ayah kita, anak ayah kita itulah iboto, itulah iboto kan. Jadi itulah mora. Kalau ada mora ini, itulah yang pertanyaan paling kuat mora. Kalau ada di pesta manortor, dipanggil itu mora yang pertama manortor. Karena kenapa? Dia punya pesta, yang punya hajat. Itulah orang yang penting di sini. Udah,
Jadi kalau mora itu ada tadi, ibu bilang 3 dari natur itu kan? Apa aja? Coba. Mora, kahanggi, anak buah. Siap mora tadi ada kahanggi. Kahanggi itu siapa? Adik ayah kita itu. Udah kita itu. Ada uda, ada uwa. Istilah. Kalau di nanti ada tobang, gitu kan. Wak tobang, kalau di Batak Toba sana, kalian kan wak tobang ada kan? Itu udah wak tobang. Kalau kita di Sintapandu Selatan, Mandailing Natal, udah uwa. Itulah kahanggi dari mora kita tadi, ayah kita tadi. Kalau dia anak boro kan, anak boro kita lah yang sudah kawin, yang sudah dikawinkan ayah kita itu. Ya, jadi kalau kalian yang mora nanti, mora bertitik pada mora lah, jangan lagi kalian yang apa, kita yang tahu, mempunyai mora, jadi mora, kita mempunyai mora itu ayah, ya, kita kan, baru udah-udahnya lah, adik ayah kita, anak ayah kita, jadi 3. Kalau nggak ada satu pun ini dalam satu pesta atau horja namanya hajat, nggak ada ini yang apa, nggak bisa. Jadi yang anak mora itu raja atau punya daripada hajat, adalah itu kahanggi yang membantu. Ada itu mora, apa anak buru kita lah yang dikawinkan ayah kita, suami kita yang perempuan. Suami kita itulah kita sama suami kita itu sebagai anak buru. Itulah yang 3 itu bersatu. Makanya terjadi ada pesta itu bisa kuat pesta itu, bisa terjadi pesta itu. Kalau cuma mora yang nggak ada di situ. Nggak terjadi pesta, nggak terjadi hajatan, nggak terjadi margondang. Itulah makanya ada 3. Apa tadi 3 itu? Dalian, nato, dan natolu. Jadi ada lagi yang paling nggak ada di jawaban di soal itu, yang belum pasti semua. Coba tuh, apa lagi? Apa nama istilah kekerabatan dalam suku? Kekerabatan. Kekerabatan, itulah kekerabatan itu menjalin persatuan, kesatuan di antara bersaudara. Anggo marbada istilahnya itu, yang satu itu apa, anggota daripada mora, nggak enak itu diadakan hajatan. Itulah contohnya, hilang kekerabatan itu. Kekerabatan itu tuh menjalin persatuan, kesatuan di antara berkeluarga. 5 kekerabatan. Jadi ada anggo bahasa anggo dalian natulung memang akon dicampur bahasa itu. Akon dicampur. 5 dalian natulung. Jadi ada dia pola mamawai. Nah, mau ya, jadi dalian natulung berasal dari mana ya? Dari zaman dahulu, berasal dari enggak, apalagi kita masa zaman sekarang, ibu tidak terlalu tua ya. Enggak, kalau istilahnya dalian natulung itu kurang mengerti asalnya. Ibu tahu asal udah apalah dari SMA, SMP dalian natulung itu apa. Jadi kalau asalnya saya nggak tahu ibu yang jelasnya. Tapi kalau memang itu ditanya asalnya dari mana, ya dari dari istilah terjadinya pada adat. Ada adat, ada dalian natulung. Itu asalnya. Kalau asalnya nanti misalnya asal daripada umpamanya terjadi asal daripada Pulau Dewata, lain pula karena ini adat. Jadi memang kalau ditanya dia dari mana asal usul daripada adat istiadat, mulai dari adanya terciptanya kebudayaan Indonesia. Indonesia sesuai dengan adat masing-masing. Dimanapun kalau adat istiadat itu pasti ada, apalagi dalian natulung itu. Cuma lain apanya? Lain istilahnya. Kalau kita di Mandailing atau di dalian di Tapanuli Selatan ini, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Paruta, Kabupaten Natal, itu adalah istilahnya dalian. Ayo, oke. Kan udah pasti jauh. So, jadi
Iya. Dan terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf karena di sini masih terlalu muda yang ditanya. Yang kebetulan aja ya. Iya ya. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Oh iya. Salah. Iya. Allah, boleh ya Pak? Waduh, ini udah. Oke, udah tahu nama Bapak? Jadi tadi yang tentang apa ini? Tentang pertanyaannya bagaimana? Ini pun nggak bisa. Harus tahu dulu dari dulu itu apa. Jadi sebelum kita bicara dari dulu, harus tahu sejarahnya. Baru ditanyakan apa tadi? Sikapnya kan begitu. Tahu korbannya orang itu apa? Kenapa mengenai sikapnya? Kemudian pertanyaannya, yang boleh itu apa? Itu adalah bahasanya yang diumpamakan yang terpasang ada 3 batu, jadi itu dari hati itu, dari hati itu bahasa baru yang selatan ada 3 batu yang ditaruh di atasnya panci atau buali, itu jadi apa namanya kalau bahasa di luar sana jadi itu dia kan. Nah, jadi batu yang 3 ini jadi itu dibuatlah umpama dalihan nagoda, dibuat dari batu. Dalihan itu batu masa dibuatlah dia umpama bahasa adat. Terus kenapa dibuat dalihan ini? Ini dibuat untuk memperbaiki sendi atau tatanan kehidupan bermasyarakat dari tetangga atau keluarga kita sendiri. Dan dia punya peran penting. Ada mora, kami, anak guru. Mora itu adalah sebelum kayak pertanyaan tadi, mora itu adalah ketika kalian menikah dari keluarga kalian itu menjadi mora dari keluarga dan suami kalian. Suami kalian itu mengerti mora sampai semua keturunannya ke bawah ke atas. Mora. Terus apa kedudukan mora? Mora itu kedudukannya mulia di atas. Mora itu artinya kaya mora, bukan kaya harta ya. Mora dalam kedudukan, artinya mulia di dalam kedudukan. Terus apa nak baru? Itu tadi suami kalian itu keluarganya semuanya adalah anak baru dari keluarga kalian. Sampai kapanpun itu anak baru kalian. Suami kalian itu keluarganya. Terus apa Kanggi? Kanggi itu adalah laki-laki yang satu keturunan atau anak pamannya yang satu bapak, abang bapaknya, adik bapaknya laki-laki namanya. Ini punya posisi utama. Ini dia punya pekerjaan yang di situ buat besar pekerjaan itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan itu adalah anak buah tadi. Suami-suami kalian itu adalah anak buah. Atau umpamanya kalian punya ibu, ada abangnya laki-laki atau adiknya laki-laki, itu tulang. Itu orang kalian ini. Jadi keluarganya sampai ke atasnya semua dia. Nah itu di pihak B. Jadi apa kiranya kan gitu? Apa peran ataupun sikap moral penakut ya? Moral penakut itu harus menyayangi, menghargai anak buahnya. Nanti anak buah tidak mau bekerja. Anak buah itu dari posisi yang bekerja. Jadi harus
dibusuk, diraih. Makanya ada kalimat elek barangan buruk. Itu, saya kira gitu. Apalagi, lanjut. Jika salah satu unsur kalimat tersebut tidak ada, apa yang terjadi? Hajat kita tidak terwujud. Kalau hajat berat maksudnya tidak terwujud. Umpamanya, kalau berbagas, begitu. Ada bicara budaya di situ, bicara adat. Terus kalau nggak ada anak buahnya, siapa yang memegang kunci? Siapa mengambil masak? Siapa yang nyalakan api? Ini kan tugas anak buah sebetulnya. Karena anak buah itu adalah menambah yang kurang, menjabur lebih, menambah yang kurang, menjabur, tapi nggak pernah lebih. Dia tak kurang, ada tugas anak buah. Hanya kalau tidak ada anak buah, mereka ya. Terus Apa yang ditekankan dari anak dulu dalam penerapan? nah, ini penting. Dan natural itu adalah mengokohkan tali persaudaraan di keluarga. Kalau dari naturalnya kokoh, contoh, kalau bapak tuamu, amat tua, abang ayah, terus suamimu sebagai anak buah dengan kau, kalian itu berarti ada kakang di situ, ada orang, ada buah. Kalau ini kokoh orang nggak mengganggu keluarga kalian. Orang tidak angkat benteng kepada keluarga kalian. Di masyarakat itu begitu, di masyarakat kampung. Hari kampung itu akan menjadi betul secara budaya. Karena itu punya peran penting dalam masyarakat. Lagi. Apa peran dari anak dulu di dalam masyarakat? Nah, itu tadi menguatkan tatanan kehidupan atau seni kehidupan bermasyarakat itu adalah dari natural. Kalau di kampung itu, di kampung boleh dekorasi gitu, dari natural udah buat. Jadi ketika ada pesta di situ, kan artinya apa? Dari natural ini muntah. Jadi ada sebagai anak muda, sebagai muda di situ, ada sebagai apa ada kondisi ekonomi, ada kondisi gitu. Jadi mudah dikerjakan semua karena sadar diri siapa yang membantu anak dulu dia mengangkat batu, mengangkat semen, mengangkat apa namanya kayu-kayu gitu, namanya membantu. Tapi si anak dulu ya semua orang tadi mengharapkan kami itu tidak menjawab. Mungkin gitu.